ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas langit. Langit merintih. Beliau mengistilahkan dengan at-tatis sama. Atitun huwa sarihur rahli 'alal ba'ir. Suara beban yang berada di atas kendaraan unta. Hari itu beban-beban ditaruh di atas unta, kemudian dipakai kayu atau apa biar tidak jatuh. Tidak mungkin kayu itu seperti besi dilas sehingga tidak mengeluarkan bunyi. Ya. Karena saking beratnya beban itu, kayu itu berbunyi. Mungkin bahasa kita berderit gitu. Nah, kira-kira begitu. Bunyi langit berbunyi seolah merintih keberatan. Kenapa? Karena dan pantas langit itu merintih keberatan. Kenapa? Ma min maudi'i arba'i asabi' minha. Tidak ada satu tempat walaupun 4 jari sekian. Ya. Berapa senti ini? Mungkin sekitar 10 senti. Ya. Illa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun. Kecuali tempat itu dipakai oleh malaikat untuk berdiri, untuk ruku, untuk sujud menyembah Allah. Pernah terjadi dan itu bersamaan. Mungkin kala itu saja atau berulang, wallahu a'lam. Yang jelas Nabi menerangkan kepada para sahabat, langit pernah merintih keberatan. Nah, tahulah kita dari sini dan juga dari dalil-dalil lain bahwa langit itu betul-betul atap seperti atap kita ini. Nah, di atas langit itulah ada malaikat. Menurut antum gedean bumi apa gedean langit? Jelas. Bumi itu kan dinaungin oleh langit, gitu ya. Kita menengadah ke atas langit, ke atas agak ke kanan masih langit, ke kanan lagi, ke kiri, langit semua, ke depan, ke belakang, langit semua. Berapa kali lipat luas langit dibanding dengan bumi. Sementara bumi masih ada tempat kosong, banyak sekali. Hutan. Ya kalau kita misalnya pas kosong yang kecil-kecil lapangan, sawah misalnya kan. Yang nggak kosong kan paling pasar, mal-mal.
Masjid-masjid itu pun kan pas lagi rame pada sholat, gitu kan. Hutan, kali, belum laut, masih banyak yang kosong. Nah, langit yang entah berapa ribu kali luasnya dari bumi itu nggak ada yang kosong, nggak ada yang kosong, penuh dengan malaikat, dan itu bersamaan. Ngapain? Sujud, ruku, berdiri, sholat. Kayak apa itu? Ya. Maka Allah nggak butuh sama sekali dengan kita yang ruku, sujud, sholat, zikir, wirid, nggak butuh. Sudah cukup, malaikatnya sudah cukup. Maka Allah nggak mau. Walaupun Allah bisa. Detik ini juga Allah bikin seluruh manusia di muka bumi ini semuanya ruku, sujud, zikir, wirid, sholat. Bisakah Allah? Sanggupkah? Sanggup. Tapi Allah nggak mau. Karena Allah memang tidak butuh. Allah tidak butuh disembah. Yang butuh siapa? Kita. Kita butuh menyembah Allah. Karena tidak menyembah Allah, apalagi kufur, syirik, kekal di neraka selama-lamanya. Ya, ini hadis terakhir yang beliau bawakan dalam rangka menerangkan malaikat. Ya, kan malaikat, kan Allah, kemudian malaikat, ya. Sekarang kitab. Ya. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah al-kutubul lati anzalahallahu ala rusuli. Al-kutub, ya, al-kutub mufrad apa jamak? Jamak. Mufradnya kitab, ini kutub. Jadi kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Li'annahu ma min rasulin illa anzalallahu alaihi kitaban. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali pasti diturunkan kitab kepadanya. Ya. Mana dalil? Saya bacakan. Ini terdapat dalam suratul Baqarah 213. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu, bersatu padu. Kalau pengen tahu persatuan umat, di sini nih. Dulu pernah terjadi dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi istilah kita tinggal kenangan. Persatuan manusia itu tinggal kenangan. Nggak akan terulang lagi persatuan manusia. Sudah lewat. Sepertinya pernah kita bahas ya di majelis ini. Berapa abad? Masih ingat? Berapa abad? Berapa tahun? 10 abad. Berapa tahun? 1 abad kan 100 tahun. 10 abad berarti 1000 tahun. Hanya 1000 tahun manusia itu bersatu padu. Setelah itu tidak ada persatuan lagi. Ya. Kenapa selama 1000 tahun itu manusia dikatakan bersatu padu? Jawabnya? Karena
Karena tidak ada, selama 1000 tahun itu tidak ada satupun manusia yang syirik. Semuanya bertauhid menyembah Allah satu-satunya. Jadi selama 1000 tahun itu sudah ada orang Hindu belum? Belum. Orang Buddha? Belum. Konghucu, Yahudi, Nasrani, ateis, komunis? Enggak ada. Seluruh manusia adalah Muslim, Islam. Dan Muslimnya betul-betul Muslim, bertauhid. Tidak seperti hari ini, Muslim, sholat, puasa, tapi nyembah kuburan. Muslim, sholat, puasa, zakat, haji, tapi minta-minta kepada orang yang sudah mati. Tapi percaya dengan jimat, dengan keris, dengan dukun. Percuma apa tidak sholatnya? Percuma apa tidak puasanya? Percuma, hapus. Ya, beda dengan berzina, minum khamr, berjudi, korupsi. Ada orang sholat rajin nih, tapi dia berzina, minum khamr, berjudi. Sholatnya percuma apa tidak? Tidak. Tidak percuma. Ya. Yang sholatnya percuma, puasanya percuma itu kalau apa? Syirik. Dia minta-minta kepada orang yang sudah mati, dia percaya dengan dukun, jimat, raja, wafak, isim, apalah istilah mereka. Percaya dengan tatoyur, feng shui, segala macam. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Muhammad yang diancam Rasulullah ini. Muhammad, la in asyrakta. Fa'ilnya anta. Muhammad, jika engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Rasulullah alaihi salatu wassalam diancam oleh Allah. Apalagi kita. Adapun berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, salat tidak percuma salatnya. Puasanya percuma? Tidak. Ya. Hapus karena berzina, karena minum khamr? Enggak. Yang menghapuskan amal adalah apa tadi? Syirik, menghapuskan seluruh amal. Hanya syirik. Nah, setelah 1000 tahun itu, iblis menipu manusia, membisikkan kepada manusia. Masih ingat bisikan iblis pertama kali terhadap syirik? Ya. Tipuan iblis pertama kali supaya manusia berbuat syirik. Sebelumnya belum ada dosa syirik. Membunuh ada, berzina ada, minum khamr ada, berjudi ada, syirik yang belum ada. Allah masih menyatakan kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Nah, tipuan iblis pertama kali agar manusia, agar kaum muslimin berbuat syirik adalah apa? Hormati orang-orang soleh kalian yang sudah mati. Hormati orang-orang soleh kalian yang sudah mati. Lihat, inilah iblis. Untuk menggoda, untuk mengajak kepada dosa, ditipu dulu manusia dengan kebaikan. Menghormati orang-orang soleh, bagus? Bagus. Bagus. Orang-orang soleh kita hormati, kita muliakan. Caranya salah. Apa? Bikinlah patung. Patung. Patung siapa? Patung orang-orang soleh itu. Ada Yagus, ada Ya'uq, ada Suwa, ada Wad, ada Nasr. Namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat Nuh. Itu orang-orang soleh yang sudah mati. Yang oleh iblis, kaum muslimin disuruh bikin patungnya. Dihembuskan, ditiupkan, diwahyukan
oleh iblis kepada kaum muslimin hari itu. Ya. Dari sini kita tahu bahwa setiap kali ada ide, setiap kali ada penemuan ide untuk sebuah kemaksiatan, maka itu pasti dari iblis, dari setan. Kalau nggak ada iblis, nggak ada setan, nggak mungkin. Ya. Ini kalau bawa narkoba kan ketahuan nih, pakai tas, pakai ini. Nah, biar nggak ketahuan, ditelan. Gitu. Besoknya lihat kotorannya. Pasti yang menyuruh itu iblis, setan. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada setan, nggak mungkin manusia berpikiran seperti itu. Gitu ya. Ini kalau pinjam 100 juta dengan perjanjian kembalinya 110 juta. Kan 10 juta riba. Nah, gimana caranya supaya tidak riba? Kesannya tidak riba gitu. Diputar-putar oleh mereka. Ya. Akhirnya muncul apa yang Nabi sabdakan, yusammunaha bighairi ismiha. Memberikan nama dengan yang bukan namanya. Bapak pinjam 100 juta buat apa? Buat beli mobil. Itu. Nah, sekarang gini saja, biar mobil kami beli. Mobil itu 100 juta. Semua orang tahu mobil itu 100 juta. Nanti kalau mobil kami sudah dapat, kami jual ke Bapak 110 ya. Nanti Bapak cicil ke kami 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 110 juta. Apa bedanya? Pinjam 100 juta, kembali 110 juta untuk beli mobil. Dibayar nyicil 10 juta, 10 juta. Apa bedanya coba? Ya, tapi itulah iblis. Itulah setan menipu kaum muslimin. Dan setan tidak langsung ke kaum muslimin. Lewat satu kaum yang dicap oleh Al-Quran sebagai al-maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai, terkutuk, terlaknat, Yahudi. Terkenal dengan istilah hilah Yahudi. Ya. Maka jika antum punya ide dan ide itu adalah dosa, segeralah buang, segeralah beristighfar. Segeralah mohon ampun kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu pasti iblis, pasti setan. Oleh karena itu di surga nanti tidak ada setan lagi, tidak ada iblis lagi, maka tidak ada ide untuk maksiat. Idenya adalah untuk taat. Seperti para sahabat itu banyak ide. Ide untuk apa? Untuk taat. Untuk sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat. Oleh karena itu dibenarkan oleh wahyu. Ya. Seperti Abu Bakrah. Abu Bakrah punya ide supaya tidak masbuk. Padahal Rasul dan para sahabat sudah rukuk pertama. Maka Abu Bakrah punya ide. Belum sampai saf sudah
sudah ruku. Belum sampai saf sudah ruku. Sambil ruku sambil maju selangkah dua langkah, ya. Atau mungkin sami Allahu liman hamidah baru dia maju. Karena orang yang mendapati imam sedang ruku sudah dihitung dapat 1 rakaat apa belum? Sudah. Maka keliru kalau ada orang mengatakan kalau enggak baca Al-Fatihah enggak dapat 1 rakaat. Ini menyelisihi nas dalil. Abu Bakrah salah satunya. Dan Nabi tahu itu. Dan Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah 1 rakaat. Karena Abu Bakrah mendapati imam sedang ruku. Sempat ikut ruku gitu maksudnya. Itu salah satu contoh sahabat. Punya ide. Ide untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Bukan untuk berbuat maksiat. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Lalu setelah terjadi kesyirikan pertama kali itu, Allah utus para nabi, para rasul sebagai basyiran wa nadhiran. Pemberi kabar gembira dan pemberi kabar buruk. Surga neraka. Kalau begini surga. Kalau begini neraka. Basyiran wa nadhiran. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah turunkan bersama para nabi itu apa? Kitab. Tahulah kita dari ayat ini Al-Baqarah 213 bahwa satu nabi satu kitab. Ya. Maka keliru kalau orang mengatakan kitab itu cuma Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Paling suhuf lah, suhuf Nabi Ibrahim. Berarti cuma 5. Keliru. Yang benar ada berapa? Puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Hanya Allah yang tahu. Adapun yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, betul cuma 5 itu. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, satu lagi suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf lembaran-lembaran. Nabi Musa dapat 2. Suhuf juga, Taurat juga. Nabi Ibrahim cuman suhuf. Nabi Isa Injil. Nabi Daud Zabur, ya. Apa Nabi Nuh? Enggak tahu. Oh, berarti yang diberi kitab itu yang mulia, yang paling mulia? Enggak. Nabi Daud dengan Nabi Nuh mulia siapa? Utama siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Nabi Daud enggak kan? Ulul azmi kan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh enggak disebut kitabnya apa. Adapun dapat kitab pasti, ya. Maka menyimpulkan bahwa yang dapat kitab pasti lebih mulia dari nabi yang enggak disebut kitabnya, salah. Jelas Nabi Nuh lebih mulia dari Nabi Daud. Tapi Nabi Nuh kitabnya apa? Enggak tahu. Nabi Daud tahu Zabur. Gitu ya. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ. Ini di surat Al-Hadid. Kami jadikan pada keturunan mereka nubuwah. Maksudnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keturunannya ada nubuwah, kenabian. Wal kitab dan kitab. Ya. Semakin jelas dengan ayat ini bahwa para nabi, para rasul diberi
kitab. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Banyak sekali dalil-dalilnya. Ini hanya beberapa dibawakan oleh beliau. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab terdahulu? Saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Wa'lam anna jami'al kutubis sabiqati mansukhatun. Ketahuilah bahwa seluruh kitab-kitab yang dulu itu mansukh. Artinya sudah terhapus, sudah nggak ada lagi Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Nggak perlu kita merujuk. Bima lahu haimanatun 'alaiha wa huwal Qur'an, karena sudah dimansuh oleh Al-Qur'an, sudah ada Al-Qur'an. Nggak butuh lagi. Coba lihat, siapa tahu di Taurat lebih lengkap. Coba lihat di Injil, siapa tahu lebih gamblang. Di Al-Quran kan kurang jelas. Ada 7 pemuda melarikan diri dari istana. Pemuda ini anak bangsawan, anak raja. Dan kerajaan itu kerajaan syirik, kerajaan kufur. Nah, 7 pemuda ini bertauhid. Karena tidak mungkin mempertahankan tauhid di kekuasaan yang syirik itu, maka 7 pemuda ini pergi melarikan diri dan akidahnya, khawatir nanti tidak kuat karena penguasanya, walaupun ayahnya, pamannya dan seterusnya itu kufur. Nah, melarikan diri, kemudian berjalan jauh, lalu lelah, capek, lalu istirahat di dalam gua. Tertidurlah di situ selama 300 tahunan atau 310 tahun. Kemudian bangun lagi. Itu kan dahsyat sekali kisahnya. Cuman disebut dalam 3 ayat pendek. Enggak mungkin, kalau istilah kita ya, pembaca puas, enggak mungkin. Ya. Lalu penasaran. 7 pemuda itu namanya siapa aja? Enggak ada di Al-Quran. Di hadis juga enggak ada. Kemudian ada kisah-kisah apa yang mengiringinya? Enggak ada di situ. Lalu penasaran, lalu buka Taurat, buka Injil, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Bible. Ini keliru, ini salah. Kenapa? Karena apa yang ada di Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak ada jaminan benar. Yang ada jaminan benar hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hanya itu yang disebutkan oleh Allah. Kami turunkan az-zikr Al-Quran, dan kami sendiri yang menjaga keasliannya. Injil enggak ada begitu. Kami yang menurunkan Injil dan kami yang menjaga keaslian Injil, enggak ada. Kami turunkan Taurat dan kami jaga keaslian Taurat, enggak ada. Begitu pula Zabur, begitu pula Suhuf. Satu-satunya yang dijaga oleh Allah hanya Al-Quran. Dan sunnah tentunya, karena buat apa Al-Quran dijaga tapi sunnah tidak dijaga, karena tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah. Maka walaupun ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, tapi akhirnya
Akhirnya ketahuan. Berarti kan dijaga oleh Allah, orang ketahuan. Kecuali nggak ketahuan ya. Semua hadis di muka bumi ini sahih semua, baru itu nggak ketahuan. Ada yang dhaif, ada yang lemah, ada perawi yang matruk, ada yang majhul, dan seterusnya. Dijaga oleh Allah lewat para ulama ahlul hadis. Kullul kutubi mansukhatun bil Qur'an fala yu'malu biha syar'an. Seluruh kitab yang pernah ada di muka bumi dimansuh oleh Al-Quran, maka tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Kita melihat di Taurat ada syariat begini-begini, antum amalkan, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dengan demikian, perlukah kaum muslimin, para ulama, bongkar-bongkar Taurat dan Injil? Ya nggak perlu. Ngapain? Maka Nabi pernah marah melihat Umar membawa lembaran-lembaran Taurat dan Injil. Ya. Kata Nabi, buang. Wallahi, bersumpah beliau, lau nazala fikum Musa thumma taba'tumuhu wa taraktumuni ladolaltum. Demi Allah, seandainya Nabi Musa turun di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa dan meninggalkan syariatku, ladolaltum, kalian pasti sesat. Lihat, mengikuti Nabi Musa kalamullah sesat. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka tidak boleh ada syariat lagi kecuali syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan syariat beliau otomatis mengamalkan syariat seluruh para nabi, para rasul. Karena kan sama saja dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah khobar, sama persis. Tidak ada perbedaan secuil pun. Dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah khobar. Baik khobar yang telah lalu atau khobar yang akan datang. Enggak ada perbedaan. Ada sedikit perbedaan dalam masalah ibadah. Dulu Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalau pakaiannya terkena najis, maka pakaian itu digunting, dipotong. Beda kan dengan kita. Dulu Nabi Lut boleh menikah dengan perempuan kakak beradik. Ada adik kakak A dan B, dua-duanya dinikahi sekaligus, boleh. Istrinya Nabi Lut dua-duanya kakak beradik. Syariat Islam kan tidak boleh, kecuali sudah dicerai dulu atau sudah meninggal. Boleh menikahi adiknya atau kakaknya. Contohnya Utsman menikah dengan putri Nabi Ruqayyah meninggal, Utsman kemudian nikah dengan adiknya Ruqayyah putri Nabi bernama Ummu Kulsum. Maka Utsman dijuluki dengan Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Belakangan Ummu Kulsum juga meninggal. Nabi mengatakan, seandainya aku masih punya anak perempuan, putri, akan aku nikahkan dengan Utsman. Nabi berbicara seperti ini karena tahu keutamaan Utsman, keilmuan, ketakwaan Utsman. Ya. Waqtalafal ulama'u. Ini para ulama berselisih.
Biasa ya, para ulama berselisih biasa. Fima thabata fi syara'i'a man qablana. Dalam hal syariat-syariat Nabi sebelum kita ada sedikit perselisihan. Hal na'malu bihi illa ayyarudda syar'ana bi khilafihi aw la na'malu bihi. Kita amalkan atau tidak? Ini yang enggak bertentangan ya. Kalau yang bertentangan jelas. Seperti tadi Nabi Lut, kita ikuti Nabi Lut, enggak boleh. Atau kita ikuti Nabi Musa, najis pakaian kita gunting, enggak boleh. Kan jelas bertentangan. Ini yang tidak bertentangan. Nah, misalnya ada ya, minal ulama'i man qala, ini pendapat sebagian ulama. Inna syar'a man qablana syar'un lana. Syariat Nabi terdahulu otomatis syariat kita. Malam yarudda syar'una bi khilafihi, selagi tidak bertentangan dengan syariat kita. Kalau bertentangan udah enggak usah dibahas. Seperti tadi. Ya. Anaknya Nabi Adam kalau kurban menyembelih sapi atau unta atau kambing yang disembelih diapain? Ditaruh di situ. Ya. Nanti akan disambar oleh api. Berarti kurbannya diterima, begitu kan? Boleh kita ikuti? Enggak boleh. Kita kalau kurban menyembelih kambing, menyembelih sapi, dagingnya harus dibagi-bagikan. Boleh kita ikut makan, boleh kita hadiahkan, walaupun bukan orang miskin kita kasih. Tidak ada orang yang tidak boleh memakan daging kurban. Karena betul-betul 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah dan seterusnya hari bersenang-senang. Jadi makan daging semua, enggak ada yang enggak boleh. Ya, mau kaya mau miskin, yang kurban yang enggak kurban. Bahkan orang kafir, kalau kira-kira kita beri lalu ada harapan dia masuk Islam, kasih. Nah, berarti tidak boleh karena bertentangan. Gitu. Bagaimana yang tidak bertentangan? Artinya tidak jelas atau kita tidak tahu ya, tidak ada riwayat pelarangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ambil contoh Nabi Ibrahim. Ketika beliau mengunjungi siapa? Anaknya Nabi Ismail di Mekah. Datang jauh dari Syam ke Mekah. Sampai Mekah, Nabi Ismail sedang tidak ada di rumah. Yang di rumah siapa? Istrinya. Lalu ngobrollah Nabi Ibrahim dengan menantunya itu. Dari obrolan itu banyak kalimat-kalimat yang buruk, mengeluh, membicarakan keburukan suami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim memberikan pesan, nanti kalau suamimu pulang, suruh dia mengganti palang pintu. Ya sudah, Nabi Ibrahim pergi lagi. Pas Nabi Ismail pulang, disampaikan oleh istrinya. Tadi ada orang tua datang tadi atau kemarin ya, mungkin kan perginya mungkin beberapa hari. Orang tua begini, dia ngobrol, dia pesan bahwa engkau disuruh mengganti palang pintu. Nabi Ismail mengatakan kepada istrinya itu bahwa yang datang itu adalah ayahku, mertuamu Nabi Ibrahim Khalilullah.
dan dia berpesan kepadaku supaya mengganti palang pintu adalah supaya mengganti engkau sebagai istriku. Engkau istri yang tidak baik, ya, karena begini. Lalu dicerai. Bolehkah perbuatan Nabi Ibrahim ini kita contoh? Gitu ya. Menurut beliau boleh. Karena tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyatakan pelarangan, yang bertentangan, gitu. Nabi bersabda, orang tua tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Nggak ada begitu kan? Nggak ada begitu ya. Berarti orang tua boleh ikut campur dalam rumah tangga anak laki-lakinya. Itu Nabi Ibrahim. Berarti antum kalau punya mantu kok tidak baik, bermaksiat, suruh pakai jilbab nggak mau, sholat susah, antum boleh perintahkan anak laki-laki antum untuk menceraikan istrinya, mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Bolehkah? Boleh. Karena tidak bertentangan, tidak ada pelarangan. Bahkan ini ditirukan oleh siapa? Antum masih ingat? Di umat ini ditiru oleh siapa? Ditiru oleh Umar. Ditiru oleh Umar. Umar memerintahkan anaknya Ibnu Umar untuk apa? Untuk menceraikan istrinya. Ya. Adapun yang bertentangan tidak boleh. Apa misalnya yang bertentangan? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah minta apa? Minta kepada Al-Aziz, penguasa Mesir, minta apa? Minta jabatan. Waj'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku orang yang berkuasa dalam masalah pangan. Mungkin kalau sekarang seperti Menteri Pertanian. Jadikan aku Menteri Pertanian. Nah, minta jabatan kan? Bolehkah kita contoh? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah melarang, la tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Dan jangan kalian memberi jabatan kepada orang yang minta. Nggak boleh. Misalnya antum punya posisi sebagai orang yang berhak memberikan jabatan. Tidak boleh diberikan kepada orang yang minta jabatan. Ya, misalnya presiden. Presiden ada yang minta, Pak Presiden, tolong jadikan saya gubernur. Nggak boleh. Presiden tidak boleh memberikan jabatan gubernur itu kepada dia, karena dia sudah minta. Ini terjadi pada diri Abbas. Abbas pernah meminta kepada Nabi SAW untuk diberi jabatan sebagai orang yang mengurus air Zam-Zam. Tidak diberi oleh Nabi SAW. Karena memberikan jabatan kepada orang yang minta jabatan haram. Tidak boleh. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Yang masbuk butuh dalil enggak? Butuh contoh dari para sahabat enggak? Jelas butuh. Jelas butuh. Karena ini ibadah mahdhah kan? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau ini benar,
tentu sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Mana riwayat? Mana? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau ada riwayat para sahabat melakukannya, kita ikuti. Kalau tidak, jangan. Yang ada riwayat adalah Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah untuk bersedekah kepada orang yang baru saja masuk masjid, jamaah sudah selesai. Wahai Abu Bakar, di riwayat lain yang lebih sahih bukan Abu Bakar ya. Maukah engkau sedekah untuk orang ini? Nah, Abu Bakar sholat lagi, mengimami orang itu. Nah, ini yang ada riwayat. Adapun masbuk dijadikan imam atau jamaah kedua, ketiga, keempat, ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Bahkan ada riwayat Ibnu Umar satu ketika masuk masjid, sholat jamaah sudah selesai. Ibnu Umar bertiga, maka Ibnu Umar bertiga pulang berjamaah di rumah. Kalau di rumah boleh, kalau di masjid jangan. Ya. Kecuali tadi ada yang mau sedekah. Ketika bangun tidur terlihat sedikit cairan tapi ragu apakah itu air mani atau tidak. Ketika sedikit tidak kental, hampir dipastikan itu bukan air mani. Apalagi tidak bermimpi, tidak berasa. Karena air mani keluar itu berasa. Ada rasa nikmat, rasa lezat. Adapun tidak berasa, cairan, bening, maka jelas itu bukan mani, tapi madhi atau wadi. Ini tidak wajib mandi. Hanya itu najis, harus dibersihkan walaupun sekedarnya. Ya. Bagaimana dengan azan Jumat 2 kali? Apakah dua-duanya dijawab? Iya. Iya. Ya. Urusan pokoknya ada azan, kita jawab. Sama dengan ada orang sedang sholat. Sholatnya bid'ah. Kita boleh lewat di depannya persis. Sholatnya sholat bid'ah nih, antum tahu nih. Apalah. Nisfu Sa'ban misalnya atau apalah ya. Antum tahu si fulan ini sedang sholat bid'ah. Boleh kita lewat tepat di depan dia sujud? Tidak boleh. Tidak boleh walaupun sholatnya sholat bid'ah. Bagaimana cara kita menerima sesuatu yang sudah terjadi di mana itu semua di luar sangkaan kita? Sadar. Dengan sadar insya Allah kita bisa terima. Kita ini siapa sih? Gitu. Kita ini siapa? Allah itu siapa? Di mata Allah kita itu enggak ada apa-apanya. Istilah bahasa kita enggak ada posisi tawar. Gitu ya. Kalau kita dengan atasan, kita dengan orang tua, kita dengan raja, itu ada posisi tawar. Kita ada harganya gitu. Di mata Allah kita ini gak ada harganya sama sekali. Ya, artinya kita mau diperlakukan apapun terserah Allah. Tiba-tiba kena kanker stadium 4. Tiba-tiba kecelakaan, buntung kedua kakinya. Tiba-tiba kebakaran, bangkrut semua bisnisnya, terserah Allah. Mau diapakan terserah Allah. Dan Allah memperlakukan itu terhadap kita nggak lihat-lihat. Selama ini bandel sih, selama ini bermaksiat sih, selama ini jarang sholat. Enggak. Mau rajin sholat, mau nggak bandel, Allah perlakukan seperti terserah Allah. Jadi betul-betul kita nggak ada harganya. Ya. Jangan merasa kita ini
punya apa ya? Iya, jangan merasa kita itu nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Kita mau diperlakukan apapun terserah Allah. Nah, di sini maka kita terus merengek, memohon. Jangan merasa aman. Baik di dunia atau akhirat. Akhirat juga seperti itu. Kalau Allah mau kita masuk neraka, neraka. Kalau Allah mau kita masuk surga, surga. Ada aja jalannya. Walaupun selama ini kafir, pembunuh, jahat, tapi Allah mau dia masuk surga. Ketemu orang Islam, temennya ya, nggak sengaja ketemu di Facebook misalnya, kenalan, ngobrol-ngobrol, akhirnya tertarik masuk Islam. Akhirnya jadi seorang Muslim yang baik, akhirnya masuk surga. Allah menghendaki dia masuk surga. Sebaliknya, Allah kehendaki si fulan ini masuk neraka, ya Allah bikin dia lahir dari orang tua yang kafir, dalam hidupnya nggak kenal agama, nggak kenal tauhid, mati masuk neraka. Semuanya terserah Allah. Nah, di sini jangan ada sombong sedikit pun, jangan merasa aman. Yang merasa aman hanya orang-orang kafir. Para nabi, para rasul luar biasa takutnya. Antum tahu Rasulullah ketakutan luar biasa hanya karena gara-gara melihat mendung doang, gelap. Beliau takut luar biasa. Kita nggak ada takut-takutnya. Ya. Maka sampai ketika gelap luar biasa, gelap seperti malam, bukan mendung lagi, tapi gerhana. Beliau sholat dengan penuh ketakutan. Jadi sholat gerhana itu bukan seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, ditunggu-tunggu. Idul Fitri, Idul Adha kan ditunggu-tunggu dengan senang, dengan bahagia, senyum. Sholat gerhana tidak ditunggu-tunggu. Jadi kita nggak menunggu, tiba-tiba gelap. Kita sholat dengan penuh ketakutan. Bukan ditunggu-tunggu. Gelap enggak, orang mendung ya kan. Lagian enggak ada tanda-tanda. Hanya melihat pengumuman di internet, televisi bahwa jam sekian terjadi gerhana. Lalu kita sholat gerhana. Tentu ini menyelisihi sunnah. Enggak ada rasa takutnya, suasana gerhana enggak ada, orang mendung. Ya. Jika pinah sudah diangkat dan tinta sudah kering, apakah kita menjalankan hidup tetap harus membuat rencana atau mengalir begitu saja mengikuti takdir? Bikin rencana, kemudian kita laksanakan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu pasrah, serahkan kepada takdir. Tapi sudah kita rencanakan, sudah kita lakukan sebaik mungkin. Tidak boleh asal-asalan, udah asal-asalan aja dah. Orang semuanya sudah ditulis, nggak mungkin berubah. Udah asal-asalan aja dah. Jualan di mana? Nggak usah cari pasar yang ramai. Ya, udah jualan aja di kuburan. Ya. Kalau memang laris, takdir laris, nggak bakalan berubah. Ya. Jualan di tengah hutan gitu kan, nggak usah pakai internet segala macam. Ini jahil. Ya. Jadi tetap rencana, kemudian yang matang, kemudian dilaksanakan sesuai dengan sunnatullah. Habis itu kita tunggu takdir. Gitu ya. Ketika semuanya sudah dijalankan sesuai prosedur, sesuai sunnatullah, kok tidak laris, tidak laku, gagal. Nah, inilah takdir. Apakah kita bisa tahu kalau tauhid kita sudah bagus sesuai Rasul dan para sahabat? Iya, dengan ilmu. Dengan ilmu. Kan tauhid itu ilmu. Itu. Apakah Rasulullah meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Kan ilmu itu. Apakah Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat?
Apakah setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia? Rasul dan para sahabat meyakini bahwa kelak Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Rasul dan para sahabat meyakini, itu semua kan dengan ilmu. Kita ikuti Rasul dan para sahabat. Tanpa ilmu kita tidak tahu. Ilmu qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Wallahu a'lam. Habis? Silakan. Assalamualaikum. Tadi Ustaz mengatakan dan asyrafa dari nama. Kalau kamu Muhammad SAW maka aku sama. Jadi contohkan seorang yang menyembah kuburan, maksudnya minta kuburan. Ya. Itu kategori yang saya pahami. Apabila orang tersebut meyakini bahwa kuburan yang memberikan dia rezeki atau memberikan dia apa yang dia inginkan, maka itu syirik besar. Itu yang pernah lakukan. Tapi kalau dia dia meyakini bahwa tetap Allah cuma itu sebagai perantara, maka itu akan menjadi syirik kecil. Nah, itu yang saya pahami dari Ya, ini menjadi pembahasan para a'immah. Ya. Apakah ada seorang muslim yang paling bodoh sekalipun ketika muslim ya, bukan kafir. Ketika dia minta hujan, ketika dia minta rizki kepada orang yang sudah mati, lalu dia yakin bahwa yang menurunkan hujan, memberikan rizki adalah mayat itu, bukan Allah. Saya kira tidak ada ya. Saya kira tidak ada ya. Sebodoh-bodoh seorang muslim, tentu dia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang menurunkan hujan, cuman lewat si mayat ini. Gitu. Apakah ini syirik? Jelas. Ya, cuman itu tadi khilaf banal ulama, apakah akbar, apakah asghar. Ketika kita sampaikan kepada kaum muslimin, ini asghar, ini asghar, ini kecil, ini berbahaya. Ya. Sekecil apapun syirik adalah sangat berbahaya. Maka tetap kita peringatkan kaum muslimin, jangan sampai berbuat syirik sekecil apapun. Sekecil apapun. Bahkan kata Nabi, man 'allaqa tamimatan, hanya sekedar menggantung-gantungkan sesuatu. Menggantung-gantungkan sesuatu. Yang dengan perantara gantungan ini Allah menyelamatkan kita, Allah memberikan rizki kepada kita, itulah syirik. Ya. Karena sesuai dengan nama syirik. Syirik itu apa sih? Nah, menyekutukan, disekutukan, disamakan, disejajarkan antara Allah dengan jimat itu, antara Allah dengan orang soleh yang sudah mati itu, antara Allah dengan malaikat dan seterusnya. Hakikat syirik seperti itu. Maka ketika orang mengatakan nggak ada urusan dengan Allah, hujan itu ya bukan Allah yang ya bukan syirik lagi, udah kufur gitu ya. Makanya tidak menyekutukan lagi, emang dia nggak percaya dengan Allah. Justru kita peringatkan kaum muslimin, jangan sampai ada keyakinan bahwa Allah itu bisa sejajar dengan jimat, nabi, malaikat, orang soleh. Gitu ya. Wallahu a'lam. Habis? Dalam syariat Islam kan ada kaidah lebih mengutamakan yang yakin ketimbang yang ragu, meninggalkan keraguan gitu tadi. Ya.
Ya. Cuma yang jadi masalah kebanyakan dari kita itu kan nggak berbunyi kayak gitu. Artinya kalau sholat duduk gitu. Dari zuhur ke asar taubat atau kagak, begitu asar duduk gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, sikap seperti itu tuh tercela nggak? Iya, keliru. Ya, keliru. Yang benar, kalau kita tidak ingat kentut apa tidak, kencing apa tidak, dan seterusnya, jangan wudu. Karena kaidah tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Karena tadi zuhur kita wudu kan yakin betul, gitu ya. Atau mungkin jam 2 siang kita wudu, yakin betul. Habis itu kita kentut apa tidak, kencing apa tidak, ragu, lupa. Ya. Maka yang benar tidak usah wudu. Berpegang bahwa keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Wallahu. Ya. Ya. Ketika bertaubat. Iya. 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 Mengambil dari dalil-dalil yang ada, iya. Kembali. Kenapa? Karena orang yang bertaubat dari sebuah dosa di mata Allah dia seperti apa? Seperti orang yang belum pernah berbuat dosa itu. Gitu. Misalnya ada pelacur, udah berzina ratusan kali, lalu dia taubatan nasuha. Maka di mata Allah wanita ini seperti orang yang belum pernah berzina. Allah lupakan zinanya itu. Kalau taubatnya betul-betul nasuha. Begitu pula orang yang bertaubat dari syirik. Ketika dia berbuat syirik, salat dia hapus, puasa dia hapus, baca Al-Quran dia hapus. Bagaimana ketika dia bertaubat dari syirik, betul-betul bertauhid, taubatan nasuha? Di mata Allah dia seperti orang yang belum pernah berbuat syirik. Berarti salatnya ya tidak jadi hapus, puasanya tidak jadi hapus, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Ada apa? Perbandingan agama? Jangan ya, jangan. Nasihat saya jangan. Kenapa? Kita bukan Imam Ghazali. Kita tidak sehebat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Ahmad Didat. Kalau beliau-beliau iya. Beliau pelajari Taurat, Injil. Kenapa? Al-Quran sudah hafal. Ribuan hadis sudah hafal. Lah kita kadang juz amma aja belum hafal. Ngapain baca-baca Lukas, Matius, Yohanes? Ya, juz amma belum hafal. Ada bahkan Al-Quran belum semuanya dibaca, belum khatam istilahnya. Rugi besar. Ya. Kecuali tadi Ahmad Didat luar biasa. Siapa itu? Zakir Naik luar biasa. Udah hafal Al-Quran insyaallah beliau ya kan. Imam Ghazali, Syekhul Islam. Ini kan ulama-ulama yang banyak tahu tentang Taurat dan Injil. Tidak semua ulama ya. Syekh Albani enggak, Syekh bin Baz enggak.
Artinya sudahlah kita tahu diri, ya. Karena kita itu baru tahu sedikit tentang Al-Quran dan Sunnah. Udah, habiskan waktu kita untuk Al-Quran dan Sunnah. Nggak usah sok-sokan baca Taurat dan Injil, ya. Seperti beberapa ustadz begitu, sampai khutbah Jumat buka Lukas ayat sekian, Matius ayat sekian, khutbah Jumat, ya. Ini masjid apa gereja, ya, yang bilang mau Lukas, Matius, Yohanes itu kan pendeta. Ini ustadz ngomong seperti itu, nggak pantas. Iya, buat yang berilmu, ya, dan ilmunya sudah mumpuni, ya. Kita nggak usah, ya. Artinya untuk mendebat para pendeta, para pastor itu, orang Islam yang paling awam pun sanggup mengalahkan, ya. Karena kan rancu sekali, Tuhan kok ada 3, ya, disalib, habis disalib jadi Tuhan, itu kan aneh sekali, ya. Nggak usah diladeni keyakinan gila seperti itu, kan. Ngapain debat itu kalau ada sama-sama punya dalil, ya kan, debat. Ini nggak waras, ya. Mosok habis disalib, habis itu jadi Tuhan. Sebelum disalib kemana Tuhan? Dulu Tuhan cuma ada 2. Nah, setelah pensaliban ada 3. Aneh seaneh-anehnya. Ya, mereka sendiri kan banyak keluar dari mereka. Ya kayak gitu ngapain didebat? Udah keyakinan nggak waras seperti itu. Ya, udah kita yang waras saja. Belajar Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Masih kurang banyak kita. Ribuan kitab-kitab ulama yang belum kita baca. Ya, jangan menghabiskan waktu. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi